sebelah sini. Ini Bu. Makanya besok lagi kalau mau masuk ucapkan salam dulu, tidak tiba-tiba nyelonong tanpa salam dan sapa. Betul Bu, segala amalan itu ada ilmunya biar nggak tersesat. Seperti Bu Nurul tadi, tidak salah, main nyelonong masuk aja. Akhirnya rugi waktu, capek hati juga fisik kan? Iya Bu, maaf. Tahu nggak sih tadi pas aku buat kelas masak Bu Guru itu no, jangan dilanjutkan, nanti bisa merusak amal puasa kita. Astagfirullahaladzim, iya kah? Iya Bu, ada amalan yang ternyata bisa merusak puasa kita. Tentu kita tidak mau kan puasa kita sia-sia. Dan ingat, ada ilmunya, jadi jangan segan-segan untuk berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai SD AUG Lovers dan pemirsa dimanapun berada. Kalian tentu tidak rela kan apabila puasa yang sudah kita kawal sejak kemarin dari sahur sampai waktu maghrib sia-sia karena ada amalan yang menjadi perusak ibadah puasa kita. Nah, jadi penasaran kan apa saja amalan yang menjadi perusak ibadah kita? Mari kita simak kuliah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai pemirsa yang budiman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada tahun ini kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh hikmah dan penuh berkah dari Allah SWT. Salawat beserta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan memberikan petunjuknya kepada kita semua sehingga kita dapat mengenal dengan agama Islam yang penuh dengan kerahmatan dari Allah SWT. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, di bulan puasa ini kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa yang mana agar kita mendapatkan segala maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lelah, kita sudah capek menjalankan puasa agar puasa kita tidak ada nilainya, maka kita harus senantiasa berusaha agar puasa kita dapat nilai atau mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah puasa hanya inginlah meminta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pasti tidak ingin dan tidak mau kalau ibadah puasa kita ini adalah rusak atau tidak ada nilainya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus bisa menghindari segala perbuatan atau amal yang tidak ada nilainya di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah kita dalam beramal haruslah dengan ilmu, karena ilmu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dapat menuntun kita, memberikan petunjuk kita, mengarahkan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amal yang tidak ada ilmunya, maka Allah akan menilainya kurang atau menilainya tidak sepenuh beliau dalam menilai ibadah-ibadah yang dengan ilmu. Oleh sebab itu, ilmulah sangat penting, ilmu sangat dibutuhkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita senantiasa melakukan kemaksiatan padahal kita tahu perbuatan itu adalah maksiat, sehingga
Allah akan mengurangi pahala atau bahkan tidak menilai sama sekali ibadah puasa kita, karena kita berpuasa tetapi maksiat kita juga masih kita jalankan. Rasulullah bersabda, Rabbus shaimi haluhu min siyamihi ju'u wal 'atash. Maka banyak orang yang melakukan puasa tetapi tidak ada pahala baginya kecuali hanyalah lapar dan dahaga yang ia dapatkan. Inilah orang-orang yang ia melaksanakan ibadah puasa tetapi mereka masih menjalankan kemaksiatan yang senantiasanya mereka sebetulnya sudah tahu itu adalah perbuatan maksiat. Yang ketiga adalah masih pelit dengan harta mereka, yang mana dia sangat berat ketika ingin melakukan sebuah infak atau sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, infak sedekah kepada masjid, infak sedekah kepada fakir miskin, dan lain sebagainya. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, dia hanya memikirkan hartanya itu untuk kepentingannya pribadi tanpa harus menghiraukan orang lain. Padahal orang di kanan kiri mereka sangat membutuhkan uluran tangan mereka. Oleh sebab itu orang yang pelit, orang yang sangat sulit mengeluarkan hartanya di bulan Ramadan ini akan mengurangi ibadah puasanya. Yang keempat adalah orang tersebut puasa akan tetapi dia tidak mau menjalankan sholat. Padahal Allah sudah mewajibkan kita semua untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Orang yang berpuasa namun dia tidak mau melaksanakan sholat, maka Allah tidak akan memberi pahala sama sekali ketika ia berpuasa tetapi tidak mau melaksanakan sholat. Baina rujuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara orang yang beriman hanyalah dengan sholatnya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang mengakui bahwa Tuhannya itu adalah Allah, maka dia seharusnya melaksanakan ibadah sholat yang sudah diwajibkan kepadanya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat, maka ia bisa dikatakan sebagai orang kafir karena dia tidak mau melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Yang kelima adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan tergesa-gesa. Sholat bagaimanapun harus dilaksanakan dengan tumakninah. Sholat adalah ibadah yang sangat memiliki nilai sangat tinggi di hadapan Allah, karena ibadah sholat ini adalah seorang hamba berhubungan, berinteraksi dengan Allah langsung. Tidak ada peribadatan lain kecuali sholat untuk berinteraksi kepada Allah, sehingga sholat sangatlah diperhatikan oleh Allah. Annahu naha an yusalla ar-rajul mukhtasira. Nabi Muhammad SAW melarang orang yang beribadah sholat dengan terburu-buru. Sholat yang terburu-buru pasti dalam peribadatannya, ketika ia menjalankan sunnah dan rukun yang ada di dalam sholat, maka dia tidak akan tumakninah. Karena sholat itu adalah doa kepada Allah, permintaan kepada Allah, yang mana sebuah permintaan sudah selayaknya diminta dengan perlahan-lahan, bukan dengan terburu-buru, bukan dengan tergesa-gesa, bukan karena alasan apapun sholat dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Oleh sebab itu, sholat yang dilaksanakan dengan terburu-buru ini dapat mengurangi nilai-nilai peribadatan yang lainnya. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal atau beberapa amal yang dapat mengurangi atau menghapuskan nilai-nilai kita dalam beribadah puasa. Oleh sebab itu, marilah dalam beribadah puasa di bulan suci Ramadan ini, di tahun ini, kita maksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan ibadah puasa ini kita dapat diterima segala amal, segala peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang nantinya kelak kita akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan
dapat menambah manfaat, dapat menambah keberkahan dan menambah pengetahuan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya kita jadi tahu apa saja yang menjadi perusak ibadah puasa kita. Semoga bermanfaat dan kita bisa menghindari apa saja yang menjadi perusak itu tadi, dan ibadah puasa kita tidak sia-sia. Sangat bermanfaat sekali, bukan? Makanya saksikan terus Kurma SD AOG di YouTube channel SD Aisyah Unggulan Gemolong setiap hari Jumat jam 4:30 sore. Salam Kurma SD AOG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.